Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kurban yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yang setiap tahun sering dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana hukumnya menjual kulit kurban. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, di sana dijelaskan walil mudhahi ayyatasaddaqa bijildi udhiyatihi aw yantafi'u huwa bihi. Bagi orang yang kurban itu diperbolehkan untuk mensedekahkan kulitnya hewan kurban tersebut atau memanfaatkan sendiri. Semisal dia menggunakan kulit itu untuk digunakan sepatu, digunakan beduk, digunakan perabotan-perabotan yang lain, tapi tidak dijual, digunakan sendiri, itu boleh. Walakin laisa lahu ayyabi'ahu, akan tetapi dia tidak diperbolehkan untuk menjual kulit tersebut. Sekali lagi, bagi orang yang kurban tidak boleh menjual kulit hewan kurbannya. Au ayyutiyahu lil jazari ujrata dabhihi, atau dia tidak boleh memberikan kulit tersebut terhadap tukang jaga. Orang yang memotong hewan korbannya kemudian dia beri kulit itu atas nama ongkos, hukumnya tidak boleh. Kenapa kok hukumnya tidak boleh menjual kulitnya binatang kurban? Li'anna dzalika naqsun minal udhiyah yufsiduha, karena perbuatan tersebut mengurangi udhiyah kurban yang bisa merusak terhadap hukum kurban itu sendiri. Kalau ada orang kurban kemudian dia menjual kulit atau daging dari kurban itu, maka hukum kurbannya tidak sah. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, walima rawahul Baihaqi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan. Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka hukum kurban yang dia lakukan tidak sah. Ini satu poin, bahwa orang yang kurban tidak boleh menjual kulit kurban. Dijelaskan lagi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Imam Nawawi di sana menjelaskan wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyati nadron kana au tatawwu. Nasnya Imam Syafi'i dan keterangan-keterangan dari ulama-ulama yang lain sepakat bahwa tidak boleh menjual sebagian dari binatang hadiah dalam kasus haji dan binatang kurban, tidak boleh, baik itu statusnya nadar maupun statusnya sunnah. Sawa'un fi dzalika al-lahmu wasyahmu wal jildu wal qarnu wasufu wa ghairu, baik yang dijual itu daging, gaje, kulit, tanduk, bulu atau yang lainnya. Di hukumnya tidak boleh sama sekali bagi orang yang kurban menjual sebagian dari binatang kurbannya, baik daging maupun kulit atau yang lain. Loh, lalu bagaimana dengan permasalahan yang biasa terjadi di masyarakat ketika menjual? Kalau yang menjual itu adalah yang kurban atau panitia yang menjadi wakil dari orang yang kurban, hukumnya tidak sah, penjualannya haram, dan kurbannya kalau sampai terjadi
kurbannya tidak sah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika orang sudah kurban, baik itu dia sembelih sendiri atau melalui panitia, maka cara untuk menjualnya adalah kulit itu diberikan kepada fakir miskin. Sekali lagi, kulitnya harus diberikan kepada fakir miskin. Baru ketika fakir miskin itu menerima, sudah tertentu siapa menerima, maka dia boleh untuk menjualnya. Perlu diingat bahwa binatang kurban yang sudah disembelih itu boleh diberikan kepada fakir miskin ataupun diberikan kepada orang kaya. Jadi orang yang kaya boleh menerima daging ataupun kulit, ya. Orang fakir miskin juga boleh menerima daging dan menerima kulit. Tapi bedanya, kalau yang menerima itu adalah fakir miskin, maka dia bebas untuk menggunakan daging maupun kulit itu baik dikonsumsi sendiri, digunakan sendiri maupun dijual. Tapi kalau yang menerima adalah orang yang kaya, maka dia tidak boleh menjualnya. Sebagaimana di dalam kitab Tarsikhul Mustafsidin, di sana dikatakan walil fakiri at-tasarrufu fihi bi bai'in wa ghairi. Bagi orang fakir yang menerima kurban, baik itu daging, kulit atau yang lainnya, dia boleh untuk menggunakan barang daging atau kulit itu semaunya, baik untuk konsumsi sendiri atau dijual. Bihila fil ghani idza ursila ilai syai'un au u'tiyahu fa innahu yatasarrufu fihi binahwi aklin wa tasadduqin wa diyafatin. Berbeda dengan orang yang kaya, ketika dia diantari, diberi daging kurban, maka dia hanya boleh menggunakannya untuk konsumsi sendiri, atau dia sodakokan, atau dia hidangkan, tidak boleh untuk dijual. Maka dari sini sudah jelas bagaimana hukumnya menjual kulit kurban. Kalau yang menjual itu adalah yang kurban sendiri atau panitia yang menjadi wakil dari orang yang kurban, hukumnya tidak sah. Bahkan itu bisa mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya kurban itu sendiri. Tapi kalau yang menjual adalah orang fakir yang sudah dikasihkan kepada orang fakir, kemudian kulitnya ia jual, maka tidak apa-apa, hukumnya demikian. Tapi perlu diingat, ketika kulit itu sudah diatasnamakan orang yang fakir, diberikan kepada orang yang fakir, kemudian dia mau menjualnya, maka tidak boleh dipaksa, dia harus menyerahkan uangnya kepada panitia. Lagi perlu diingat, kadang ada di sebagian daerah dengan cara perjanjian bahwa ini nanti saya serahkan, kulit ini saya serahkan pada kamu jual, nanti uangnya diserahkan pada panitia. Ini tidak boleh kecuali orang yang fakir miskin betul-betul ridho bahwa uangnya diambil oleh panitia. Tapi kalau tidak boleh. Maka yang paling hati-hati adalah ketika menjadi panitia kurban, kulit itu diserahkan kepada orang yang fakir miskin, maka terserah dia mau menjualnya atau mau menggunakan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.